يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وتبنا علينا إنك أنت التواب الرحيم. Para bapak, para ibu, sesepuh sapine sepuh, jamaah salat maghrib yang Allah hormati, dan juga segenap pemirsa yang semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat dan taufiknya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa menghadiri salah satu taman di antara taman-taman surga seperti yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita merapat ke taman tersebut. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian lewat di taman-taman surga, maka hendaknya kalian mampir, hendaknya kalian ikut ke taman tersebut. Maka ditanya oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga wahai Rasul? Apakah di dunia ada? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan majalisul dzikr, yang ditafsirkan oleh para ulama majalis alladzi yuzkar fihi al-halal wal haram. Yang dimaksud dengan taman surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tempat di mana di situ dipelajari ayat, dipelajari hadis Nabi, dikaji tentang masalah halal dan juga haram, dibahas tentang masalah bagaimana cara sholat, bagaimana cara wudu, bagaimana cara haji, bagaimana cara zakat dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan taman surga. Maka kita bersyukur kepada Allah Taala pada kesempatan malam hari ini Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk hadir di taman surga tersebut. Semoga majelis yang kita adakan majelis yang diberkahi Allah SWT, sehingga duduknya kita tercatat sebagai amal soleh, dan ilmu yang akan kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Jika itu kebaikan bisa kita amalkan, dan kalau keburukan bisa kita tinggalkan. Allahumma amin. Salawat iring salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada qudwah kita, kepada suri tauladan kita, manusia terbaik, manusia yang Allah SWT jadikan sebagai figur yang wajib untuk diikuti oleh kita semuanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta kepada umat yang tetap setia di atas ajarannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Masih di dalam pembahasan 40 hadis pilihan yang berkaitan dengan masalah dan juga solusinya. Dan kita telah sampai di pembahasan yang ke berapa? 6. Pembahasan yang ke-6, dan malam hari ini insyaallah kita akan masuk kepada pembahasan yang ke-7 atau solusi yang ke-7 dari masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Yang mana sebelumnya kita telah pelajari di pembahasan yang ke-6, yaitu solusi yang diberikan oleh agama kita pada saat kita mendapatkan masalah adalah ukur sesuai dengan kadarnya. Ukur sesuai dengan kadarnya. Tidak usah terlalu dibesarkan. Sebagaimana jangan sampai kita menyepelekan sebuah masalah, karena sikap atau dua sikap ini akan membuahkan sebuah perilaku yang tidak baik. Bagi yang terlalu ekstrim, maka dia akan melakukan sebuah tindakan yang terlalu berlebihan. Sebagaimana bagi yang meremehkan, maka dia nggak akan pernah menganggap adanya sebuah masalah dalam hidup. Padahal masalah banyak. Dalam rumah tangga, dalam masalah pendidikan anak, bahkan mungkin masalah dalam pribadinya, berkaitan masalah ibadahnya, berkaitan dengan masalah keyakinannya kepada Allah. Kalau ada orang menganggap bahwa dirinya tidak ada masalah dengan keimanannya, tidak ada masalah dengan sholat yang dia kerjakan, ini bermasalah lagi. Kenapa? Karena dia tentunya tidak akan berusaha untuk memperbaiki diri. Tapi pada saat kita menyadari bahwa ini ada masalah yang harus kita perbaiki, yang harus segera kita carikan solusinya,
maka tentunya sikap kita akan lebih bijak di dalam menghadapi masalah tersebut, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada cara berikutnya untuk tidak lewat dari yang namanya masalah dalam kehidupan, untuk bisa mencegah datangnya musibah dan juga masalah dalam hidupnya. Maka tidak akan mungkin bisa dilakukan, sekuat apapun pertahanan dia untuk mencegah yang namanya masalah dalam kehidupan, tidak akan mungkin bisa dia lakukan. Kenapa? Karena yang namanya musibah, yang namanya masalah dalam kehidupan adalah sesuatu yang memang Allah jadikan sebagai bagian dalam hidup manusia. Jadi kalau kita hidup di dunia, ya kita memang harus siap menghadapi masalah. Adapun hidup yang tidak ada masalah adalah kehidupan di surga, adalah kehidupan di akhirat. Itu kehidupan yang tidak ada masalah. Adapun di dunia, Allah jadikan ya dunia ini sebagai tempat untuk ujian bagi manusia. Seperti yang Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Kami akan uji. Jadi Allah SWT sudah mengabarkan kepada kita semuanya bahwa kita semuanya akan diuji, akan mendapatkan masalah dalam hidup. Kita akan mendapatkan musibah dalam hidup, entah itu yang bentuknya kebaikan ataupun keburukan. Jadi intinya Bapak Ibu, dalam kehidupan ini kita nggak akan mungkin bisa lepas dari yang namanya masalah hidup apapun ya, dan masing-masing orang sering kita ulang-ulang ya, masalahnya berbeda-beda. Yang satu dengan ekonominya, yang satu dengan pekerjaannya, yang satu dengan hubungan sosialnya, yang satu lagi dengan pendidikan anaknya, yang satu lagi dengan pasangannya. Beda-beda masalah yang dihadapi oleh kita semuanya. Dan kita semuanya juga mengamini masalah ini, bahwa kita sekuat apapun berusaha untuk melindungi diri dari kungkungan masalah ini, nggak akan mungkin sanggup. Yang ini sudah selesai, ada lagi. Yang ini sudah selesai, ada lagi, terus seperti itu. Ya bahkan bisa jadi ketika kita merasa bahwa hidup kita tenang aja, hidup kita nggak ada masalah, ternyata ada masalah juga. Karena dalam firman tadi Allah SWT menyebutkan bahwa Allah akan menguji kita dengan kebaikan dan keburukan. Kenapa? Karena kadang kita terlalu fokus dalam mengimagekan masalah itu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, timpa sakit, ya, musibah sakit, atau mungkin usaha yang tidak lancar. Itu mungkin yang kita anggap sebagai bagian daripada musibah dan juga masalah dalam kehidupan. Tapi Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama bahwa ketika kita mendapatkan rezeki yang lancar, pasangan yang baik, ya, anak keturunan yang baik, sukses, itu juga bagian daripada ujian, masalah dalam hidup. Karena nanti Allah SWT akan minta pertanggungjawaban dari kita semuanya berkaitan masalah pasangan kita, berkaitan dengan masalah harta kita, berkaitan dengan masalah anak keturunan kita semuanya. Maka setelah kita memahami bahwa pertahanan sekuat apapun yang kita bikin, yang kita miliki, ya tidak akan bisa mencegah datangnya musibah, tidak akan bisa mencegah yang namanya masalah dalam kehidupan ini, karena memang Allah jadikan sebagai bagian daripada hidup kita. Maka di sini kita butuh kekuatan, ya, butuh kekuatan untuk bisa menghadapinya. Bagaimana? Yaitu dengan mengelola. Ya, kita memiliki manajemen masalah, bisa mengelola masalah tersebut menjadi sarana ibadah. Menjadi sarana ibadah. Hadis yang sudah kita pelajari di pembahasan yang ketiga kalau nggak salah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajamali amrul mu'min inna amrahu kullahu khair." Sangat menakjubkan perkaranya orang yang beriman, di mana segala urusan dan perkara yang dia alami dalam kehidupannya senantiasa membawa kebaikan.
walaysa dzalika illa lil mu'min. Maka Nabi menegaskan hal tersebut tidak didapatkan kecuali oleh orang yang beriman. Maka bersyukur Bapak Ibu ketika Allah menjadikan kita sebagai muslim yang beriman. Karena tidak semua muslim beriman. Laras nama badan. Tidak semua muslim beriman. Dari mana kita tahu? Ya, kita tahu ada muslim yang cuma di identitas. Ada yang muslim tapi nggak mau sholat. Ada yang muslim tapi dia tidak mau menutup aurat, mengenakan hijab. Itu bukti bahwa ada muslim yang tidak beriman. Maka kita bersyukur ketika Allah SWT menjadikan kita sebagai seorang pribadi muslim yang memiliki iman. Yang dengan iman itulah akan menggerakkan kita semuanya untuk beribadah. Kita mau ngaji itu karena iman. Ya, kita ngaji karena iman. Kita sholat juga karena iman. Kemudian ketika sholat pun kita kerjakan di masjid itu karena iman juga. Ya, kita sedekah juga karena iman dan seterusnya. Iman ini luar biasa, motor penggerak bagi kita semuanya untuk melakukan kebaikan. Nabi SAW mengatakan sangat menakjubkan perkaranya orang beriman. Semua perkaranya baik. In asabatu ya syarra fasyakara fakana khairan lahu. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia barengi dengan syukur. Maka ini kebaikan baginya. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia barengi dengan syukur. Maka ini kebaikan baginya. Sebaliknya, wa in asabatu dharra fasabara fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa musibah, dia bersabar. Maka ini juga kebaikan. Sering kita ulang bahwa kehidupan ini nggak lepas dari dua perkara ini. Ada senang, ada susah. Ada tawa, ada tangis. Ada duka, ada bahagia. Kadang di atas, kadang di bawah. Itu gambaran hidup yang kita alami. Kadang dapat nikmat, kadang mendapatkan musibah. Maka Nabi SAW sedang menjelaskan kepada kita masalah itu dikelola, masalah itu di manage. Bagaimana kita itu bisa menjadikan masalah yang kita hadapi sebagai ladang pahala. Sebagai ladang pahala. Jadi ketika kita dapat nikmat kita syukur, ketika kita dapat musibah kita bersabar. Ya, kita bersabar. Karena kita pembahasannya di masalah yang kedua, mendapatkan musibah, ya, maka solusi yang diberikan adalah sabar. Ya, tapi sabar bukan hanya sekedar sabar seperti yang sudah kita bahas di pembahasan ketiga di solusi yang ketiga, masalah sabar. Ya, tapi tentunya untuk menjadi pribadi orang yang sabar, artinya kalau ada masalah kita jadikan sebagai media ibadah. Dengan apa? Dengan sabar. Dengan sabar. Ya, tapi kita ingin lebih masuk lagi tentang masalah sabar di pembahasan ini. Ketika kita jadikan atau kita temakan dengan hadapi dengan cara yang terbaik. Di mana sabar? Sabar itu identik dengan menahan diri. Sabar itu identik dengan menahan diri. Kita di fitnah misalkan. Kita difitnah sama orang bahwa kita dikata-katain melakukan ini dan itu. Padahal nggak ada bukti. Difitnah. Pada saat kita mendengar, itu kan masalah dalam hidup. Pada saat kita mendengar, bawaan kita kan emosi. Bawaan kita itu ingin ngomelin ini orang. Ya, kita marahin ini orang. Dari mana? Apa bukti Anda dan seterusnya. Padahal sudah jelas-jelas itu hanya sekedar isu, sekedar berita yang tidak benar. Maka ketika kita sabar, maka dalam kesabaran itu identik dengan mengendalikan diri. Artinya tidak marah, kemudian tidak terbawa dan larut dengan yang namanya emosi, tidak naik pitam. Ya. Nah, ini yang kita maksudkan hadapi dengan cara yang baik. Ya, karena pada saat kita menghadapi masalah dalam kehidupan, ya kita dianjurkan untuk mengelola masalah tersebut menjadi sarana ibadah, yaitu dengan cara bersabar. Dan sabar identik dengan yang namanya mengendalikan
mengendalikan diri, mengendalikan hati. Jangan sampai terbawa emosi. Jangan sampai terbawa emosi. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmat Allah, Kanjeng Nabi SAW yang memberikan bimbingan kepada kita semuanya pada saat kita mendapatkan masalah agar bisa mengendalikan emosi. Agar bisa mengendalikan emosi. Jangan sampai emosi tersebut menguasai kita. Ya, karena kalau emosi sudah menguasai kita, kita akan sulit berpikir secara jernih. Kenapa? Karena akal sehat kita tertutupi oleh emosi tersebut. Ketika kita sedang punya masalah dengan bawahan kita sedang punya masalah dengan orang di jalan, ya terkadang kita akan terbawa emosi, sehingga akal sehat kita tertutupi dengan emosi tersebut. Bawaannya ingin marah, bawaannya ingin meluapkan emosi tersebut kepada orang tadi. Ya, kalau sudah seperti ini, kita sulit untuk berpikir secara jernih. Di dalam sebuah hadis, ya Nabi SAW memberikan sebuah nasihat kepada seorang sahabatnya yang datang kepada beliau untuk minta diberi nasihat, diberi wasiat. Qala ausini, wahai Rasul, berilah saya wasiat yang dengan wasiat tersebut saya pegang kemudian jadikan sebagai manhajul hayat, ya sebagai pegangan dalam hidup. Maka Nabi SAW mengatakan la taghdab. Nabi SAW mengatakan jangan marah. Ya, jangan marah. Ya, ketika orang tadi mengulang-ulang, wahai Rasul saya minta nasihat lagi, saya minta wasiat lagi, maka Nabi tetap memberikan jawaban jangan marah. Ini bagian daripada solusi, Bapak Ibu. Ya, solusi kita di dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi musibah. Yaitu jangan marah, mengendalikan diri. Ya, kita mengendalikan emosi. Jangan sampai emosi ketika datang akhirnya menguasai diri kita. Karena orang kalau sudah marah, sudah emosi, dikuasai oleh emosinya, bawaannya kan kepengen apa? Melampiaskan. Ya, kalau lagi punya masalah dengan istri, maka diluapkan dengan kata-kata yang tidak enak didengar. Mungkin bahkan sampai kalimat-kalimat yang sangat menyakitkan, yang tidak bisa dilupakan, ya, oleh istri. Atau ketika kita punya masalah dengan tetangga, kemudian kita emosi, kita luapkan emosi tersebut, ya. Karena intinya orang yang sedang emosi bawanya ingin melampiaskan, melampiaskan. Maka di sini saya memberikan solusi. Kalau ada permasalahan dalam hidup, tahan diri, kuasai emosi, jangan ikuti emosi. Karena nanti ketika kita mengikuti biasanya menyesal. Ya, seperti kita punya masalah dengan istri. Kita punya masalah dengan istri. Kemudian kita luapkan dalam bentuk kata-kata yang tidak enak didengar, cacian, makian, ya bahkan mungkin sampai ada pribadi-pribadi yang sampai berani berlaku kasar kepada pasangannya. Ya, maka apa yang terjadi ketika emosinya sudah reda, lalu dia bisa berpikir secara jernih, maka dia akan menyesal. Dia akan menyesal. Ya, betapa banyak orang dalam kehidupan rumah tangganya menyesal gara-gara emosi yang dia lakukan. Tergesa-gesa di dalam mengucapkan kata cerai, tergesa-gesa di dalam mengucapkan dan menuduh pasangannya. Nah, maka disinilah pentingnya kita semuanya, ya, mengendalikan diri pada saat kita emosi. Yang terbaik bagaimana? Hadapi dengan cara yang terbaik. Artinya kita melakukan perkara atau tindakan atau perbuatan yang berlawanan dengan semua perkara yang buruk. Itu maksudnya. Jadi kalau orang punya masalah biasanya bawaannya pengen emosi, maka coba kita lawan emosi tersebut, kemudian kita hadapi dengan cara yang terbaik. Yang terbaik bagaimana? Mungkin kalau
masalahnya dalam konteks rumah tangga, biasanya kan adu mulut. Biasanya adu mulut, yang bapaknya ngomong satu, ibunya sudah ngomong 10. Biasanya kata sendiri ibu, ya pakai AK 16. Ya, ya, ini baru ngomong, ini sudah dibalas dengan kata-kata, ini volumenya baru 5, ini sudah, kan kayak gitu biasanya ya. Ini sudah 10. Akhirnya ini 10, ini 20. Akhirnya kan sudah perang ya dalam rumah tangga. Maka ini biasanya yang terjadi. Bagaimana caranya? Berarti caranya dengan yang terbaik, diem. Ya. Ketika misalkan pasangan kita marah, ya sudah kita diem, nggak usah dilayani. Ya. Sepedes apapun kalimat yang keluar dari lisannya, sudah diem. Itu cara yang terbaik. Solusi yang terbaik ketika kita punya masalah. Demikian pula ketika kita punya masalah dengan orang lain. Ya, punya masalah dengan orang lain, balas dengan cara yang terbaik. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bahkan menyandingkan sebuah kekuatan yang hakiki itu dengan orang yang bisa menahan amarahnya. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi menyandingkan kekuatan yang hakiki, yang selama ini mungkin kalau kita ditanya siapa atau menurut Anda orang yang paling kuat itu yang bagaimana, kita akan mengatakan yang dia kalau gulat pasti menang, ya kalau adu badan dia pasti menang. Ini orang yang kuat, yang kelihatan badannya kekar, ya fisiknya kuat, ya terlihat fisiknya kuat. Itu jawaban kita. Di sini Nabi SAW menjelaskan kekuatan hakiki ternyata ada pada orang yang bisa menahan amarahnya. Kekuatan hakiki ada pada orang yang bisa menahan emosinya. Ya. Di dalam hadis tersebut Nabi mengatakan laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang kalau adu badan pasti menang. Nabi menafikan orang yang kuat bukan orang yang demikian. Yang kalau dia gulat dia menang, kalau adu fisik, adu jotos dia menang. Ini bukan orang yang kuat, kata Nabi SAW. Lalu siapa orang yang kuat? Beliau mengatakan innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal khadab. Orang yang kuat, kata beliau, adalah sosok pribadi yang apabila dia sedang marah dia bisa menahan diri. Ini berat atau tidak, Bapak? Berat. Ya, nggak semua orang mampu. Ya betul, nggak semua orang mampu. Kadang sudah kita tahan-tahan, sudah kita sabar, tapi kuping ini nggak tahan. Akhirnya juga keluar kata-kata yang akhirnya terjadi apa yang terjadi. Itu biasanya seperti itu. Sudah ditahan. Ya, ini ada orang kok dibiarkan malah tambah ngelunjak. Nah, ini akhirnya terbawa emosi. Ini orang yang kuat, Bapak Ibu. Orang yang kuat adalah orang yang menahan diri, dan keutamanya besar sekali. Sekali. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Imam Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan bahwa bagi orang-orang yang bisa menahan emosi, maka kelak pada hari kiamat Allah akan panggil dirinya di hadapan makhluk. Kemudian dipersilahkan baginya untuk memilih bidadari mana yang diinginkan. Masya Allah. Ini keutamanya Bapak-Bapak. Kalau ingin meminang bidadari, mulai di dunia sekarang, yaitu dengan cara mengendalikan diri. Sekalipun kita mampu melampiaskan, ya mungkin karena kita sebagai atasan kan mampu melampiaskan, karena yang berbuat kesalahan kepada kita, yang buat masalah itu adalah bawahan kita, kan mampu bagi kita untuk melampiaskan emosi. Tapi karena kita ingin menjadi pribadi yang kuat, tahan dan balas dengan cara yang terbaik. Ya. Karena kebiasaan yang kita alami pada saat kita mendapatkan masalah, dirundung dengan masalah, biasanya kita itu sering terbawa dengan yang namanya emosi dan perasaan.
Biasanya seperti itu. Kita akan terbawa dengan emosi dan perasaan, dan emosi serta perasaan itulah yang akan menghukumi masalah yang sedang kita hadapi, sehingga kita nggak bisa berpikir secara jernih. Ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 34. Dalam surat Fussilat ayat 34, Allah Subhanahu wa taala lebih jelas lagi menegaskan idfa billati hiya ahsan. Ya, balaslah dengan cara yang lebih baik. Masya Allah. Ini bahasa Al-Quran dan perintah Allah SWT. Jadi kalau kita punya masalah Bapak Ibu dengan siapapun, Allah perintahkan supaya kita balas dengan cara yang lebih baik. Ya, dengan cara yang lebih baik. Jadi yang namanya hukum membalas kesalahan orang dalam agama kita, ya ada beberapa tingkatan. Yang pertama, membalas sama persis dengan tindak kejahatan yang dilakukan, itu masih boleh, sama persis. Jadi kalau dicubit, kita balas cubit, itu masih diperbolehkan dalam agama kita. Level yang kedua adalah level yang sudah zalim, melampaui batas, yaitu ketika kita membalas dengan cara yang lebih berat lagi. Ini biasanya tipikalnya para pendendam. Jadi kalau kita dicubit malah diambilkan batu bata ditimpuk. Nah, ini sudah apa? Melampaui batas. Hukumnya haram yang seperti ini. Tapi kalau membalas sama masih dibolehkan, sama persis. Yang terbaik yang diperintahkan oleh agama kita adalah idfa billati hiya ahsan. Balas dengan cara yang lebih baik. Jadi kalau kita sedang punya masalah dengan tetangga, maka kita datang ke tetangga bawa hadiah. Misalkan kita difitnah sama orang, ya kita difitnah sama orang, maka bagaimana caranya? Balas dengan cara yang lebih baik. Kita datang ke orang tersebut, kemudian sambil bawa martabak 2 bungkus. Masya Allah. Bisa atau tidak ini yang seperti ini? Karena jarang ya. Tapi itulah yang diperintahkan. Bahkan kalau kita perhatikan yang dipraktekkan oleh Nabi SAW adalah dengan cara tadi. Ada beberapa hadis yang mengisahkan kepada kita bagaimana Nabi SAW membalas perilaku jahat, dari para musuhnya dengan kebaikan. Ada yang kadang diberi hadiah, ya, ada yang kadang dijadikan sebagai pimpinan di kaumnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa agama kita memberikan solusi dari masalah yang kita hadapi dengan cara yang terbaik. Kisah seorang ulama yang mana dia itu ketika sedang pengajian seperti ini, ada muridnya yang menyampaikan bahwa si fulan barusan habis memfitnah Anda. Ya, diberi kabar kalau ada orang yang memfitnah, mencemparkan nama baik Anda. Maka ulama tersebut setelah selesai pengajian beli hadiah, lalu datang ke rumah orang tersebut yang memfitnah tadi. Ya. Lalu mengucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Dan ini saya tidak bisa membalas kebaikan Anda kecuali dengan ini ada sedikit hadiah, oleh-oleh. Maka orang tersebut menjadi heran. Loh, ini apa? Kebaikan apa yang saya berikan kepada Anda? Maka sang ulama tadi menjelaskan, karena hakikatnya ketika Anda sedang mencemparkan nama baik saya, maka saya telah diambil dosanya oleh Anda dan saya dapat pahala gratis. Tidak ada sebuah kebaikan yang lebih baik daripada ini, dapat pahala gratis. Jadi kalau kita dirasain orang, alhamdulillah kita dapat pahala gratis. Kepengen sing atus niki? Ya, ketika kita dirasain orang, difitnah oleh orang, kita dapat pahala gratis. Makanya ulama tadi mengatakan, saya tidak bisa membalas kebaikan Anda. Yaitu apa? Dapat pahala gratis. Maka sebagai bentuk balasan kebaikan Anda kepada saya, ini ada sedikit ya oleh-oleh, gula teh lah kalau bahasa kita. Nah, itu yang akhirnya menjadikan orang tentunya
akan berpikir dan akhirnya dia bisa bertaubat. Makanya Allah SWT menyebutkan dalam lanjutan ayat tadi, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ya, jika terjadi sebuah perselisihan di antara kalian, permusuhan di antara kalian, kalau kita membalasnya dengan cara yang terbaik, maka ka'annahu waliyyun hamim, akan berubah menjadi seperti halnya seorang sahabat dekat. Coba kalau nggak percaya, ya kita punya masalah misalkan dengan atasan kita, punya masalah dengan rekan kerja kita, kalau kita semakin baikin dia, sudah masalahnya kan selesai. Kadang gini, masalah itu ditimbulkan karena iri, karena iri. Ya, ada seorang bertanya, jadi dia punya masalah dengan saudari kandungnya. Dia punya masalah dengan saudari kandungnya. Kenapa? Awal mulanya bermula ketika dulu sebelum menikah. Jadi ini dua bersaudara perempuan semuanya. Ya, adiknya ketika masih masa muda dikuliahkan oleh orang tuanya. Adapun kakaknya pada saat ditawarin untuk kuliah nggak mau, karena merasa sudah ada penghasilan, sudah kerja, sehingga merasa tidak butuh untuk kuliah. Hanya berjalan kehidupan, waktu demi waktu, tahun demi tahun, kemudian berubah. Ya, kalau dulu kakaknya sukses, kemudian ada masalah, akhirnya kehidupannya berbalik. Adiknya sekarang yang sukses, Kemudian timbul masalah di situ. Saudarinya tadi, kakaknya, menuntut kepada orang tuanya untuk dibiayain kuliah. Kalau tidak, minta biaya kuliah yang dahulu ya tidak digunakan. Ini gimana masalah yang seperti ini? Kalau dilihat apa faktor pemicunya? Iri. Ya, faktor pemicunya iri karena dia melihat adik kandungnya sudah sukses. Dia sedang punya masalah, suaminya di PHK, pengangguran, nggak bisa kerja, kemudian dia sendiri penghasilannya pas-pasan. Akhirnya timbul masalah. Jadi rata-rata Bapak Ibu, masalah itu timbul kadang iri. Kita punya masalah dengan atasan, punya masalah dengan rekan kerja, dengan tetangga, itu karena iri. Maka ketika ada orang iri, bukan malah justru kita kompor-komporin. Ada sebagian orang kalau melihat tetangganya iri, malah sisan gawe dibakar. Sisan gawe dipanas-panasin. Kalau dia tahu tetangganya iri ketika kita beli kulkas baru, kemudian kita tahu dia iri, buktinya dia ikut-ikutan beli kulkas. Akhirnya kita beli kulkas lagi, masya Allah. Yang tadinya 1 pintu 2 pintu, tangganya tuku yang 2 pintu, tuku sing 3 pintu. Ya orang nana ya, kulkas 3 pintu ada. Terus seperti itu. Nah, ini gak akan selesai dan masalahnya tidak akan selesai. Justru ya yang terbaik itu adalah kita balas dengan kebaikan. Maka untuk kasus yang tadi yang ditanyakan tadi dalam masalah tadi, saya sampaikan sebetulnya ya saudara ibu itu sedang iri kepada ibu. Maka bukan malah dijauhin, tapi bantu secara ekonomi, dekatin. Mungkin tawarkan pekerjaannya lebih layak, mungkin diajak untuk kerja sama, bagi hasil dan seterusnya, itu jauh lebih baik. Tapi sebagian orang kadang nggak bisa menerima. Ini gimana Ustaz? Ini seperti ini kondisinya. Nah, ini yang diperintahkan oleh agama kita atau bagian daripada solusi yang diberikan oleh agama kita pada saat kita punya masalah maka hadapi dengan cara yang terbaik. Dan kalau ini kita coba Bapak Ibu, banyak masalah yang kita hadapi akhirnya berubah menjadi sebuah pahala besar. Ada pasangan suami istri, ya ketika suaminya marah dihadapi oleh istrinya dengan diam, dengan tetap mentaati, maka masalahnya selesai. Tapi beda ketika suaminya lagi marah kemudian dilawan, ya dilawan. Akhirnya ini ngomong satu dibalas, ini ngomong, akhirnya masalah timbul menjadi lebih rumit lagi. Maka ini bisa dicoba. Ya ini bisa dicoba ya, hadapi masalah tersebut dengan cara yang
terbaik. Artinya kita melakukan hal-hal yang berlawanan dengan keburukan. Jadi kalau sebisa mungkin nggak marah, ya sudah nggak marah. Kalau bisa dengan cara beri hadiah, maka beri hadiah. Itu pasti akan menyelesaikan masalah. Ya, ini kaitannya dengan masalah yang timbul bersama orang lain. Ya, adapun musibah, yang musibah tentunya bisa muncul karena memang tidak ada lawan. Ya, kita timpa musibah sakit atau apa, usaha bangkrut dan seterusnya. Nah, ketika kita mendapatkan yang namanya musibah semacam ini, maka hadapi dengan cara yang baik. Contoh misalkan ketika usaha kita bangkrut atau mungkin kita ditipu oleh orang ya pada saat bisnis, maka hadapi dengan cara yang baik. Barangkali Allah sedang menegur kita pada saat bisnis, pada saat usaha kita nggak pernah mengeluarkan zakatnya, nggak pernah infak, nggak pernah peduli dengan fakir miskin. Maka hadapi dengan cara yang terbaik. Artinya jadikan musibah tersebut sebagai media untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih menyayangi kita sehingga kita bisa sadar, kita bisa bertobat, kita bersedekah, kita berinfak. Dan itu akan lebih baik daripada kita akhirnya pusing, kemudian kita stres, kemudian kita hanya fokus di orang yang menipu tadi. Ya, biasanya kayak gitu. Kalau ada orang punya masalah, ditipu ya dalam usahanya, dia akan fokus kepada orang yang menipu tadi. Ini nggak akan ya menyelesaikan masalah, timbul masalah baru. Tapi ketika kita sadar, mungkin Allah sedang mengingatkan kita agar kita bersedekah, agar kita berzakat. Barangkali kita nggak pernah zakat dari harta yang telah kita miliki, akhirnya kita bisa menyelesaikan masalah. Nah, itu solusi yang keberapa? Ketujuh dari silsilah 40 hadis pilihan yang berkaitan dengan masalah dan juga solusinya. Yang ketujuh apa tadi? Hadapi dengan cara yang terbaik. Ya Allah taala alam shawab. Ini barangkali yang bisa kami uraikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sekali lagi, masalah dalam hidup adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa kita hindari, karena memang Allah jadikan sebagai bumbu kehidupan. Maka solusi itu yang harus kita cari, ya bukan malah menghilangkan masalah, karena nggak akan mungkin bisa. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kalau ada pertanyaan, masih ada waktu sebelum masuk adzan isya. Masih berapa menit? Iya, monggo. Waalaikumsalam. Apakah masalah itu sebenarnya juga muncul karena ada dosa yang tidak kita sadari? Iya, terima kasih. Apakah masalah yang muncul itu juga disebabkan karena dosa? Di poin keberapa dulu pernah kita sampaikan, semua masalah hidup kita disebabkan karena dosa. Semua masalah hidup kita disebabkan karena dosa. Wa ma asabakum musibatin illa bima kasabat aydikum. Itu firman Allah. Ya, apapun yang menimpa kalian itu disebabkan karena dosa. Karena dosa. Jadi pengaruh dosa itu luar biasa kepada pribadi kita, keluarga kita, bahkan nanti ngefeknya kepada masyarakat secara luas. Jadi jangan dianggap orang yang berbuat dosa itu imbasnya hanya kepada dirinya sendiri, tapi bisa kepada masyarakat. Inti di jawaban tadi. Ya, inti di jawaban tadi bahwa setiap musibah yang menimpa kita, masalah yang mendera kita itu karena dosa kita. Karena dosa kita. Apapun dosa yang kita lakukan akan memicu masalah dalam hidup kita. Makanya ada seorang ulama salaf mengatakan, ya tidaklah dosa yang saya lakukan melainkan saya bisa memahami efeknya pada perilaku istri dan kendaraan saya. Sampai seperti itu. Ini sangat sensitifnya. Kalau kita kan enggak ya, kok bojone malik angel temen diatur. Barangkali karena kita kemarin habis berbuat dosa. Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin kok kendaraan kita rewel. Mungkin bisa jadi karena dosa semalam yang kita lakukan. Pagi-pagi ya biasa nggak mogok ya. Mungkin karena dosa semalam.
Maka hindari dosa sebisa mungkin. Hindari dosa karena racunnya ini sampai memberikan pengaruh kepada kehidupan kita secara umum. Ya Allah alam bersama. Ada yang lain? Misalnya kita sekarang suami istri kan, ya kemudian kan terjadi keributan dan terjadinya itu nggak ada yang sama dia, ya misalnya suami menganggap, suami udah diam ya udah ngalah ya, dan kemudian dia tetap lagi yang menyerang pertanyaan, boleh nggak suami terpisah misalnya bukan lagi di luar tadi ya, berubah itu? Iya. Ini bukan jenengan kan? Bukan. Bukan orang ya. Ya gambaran. Ya ini sering terjadi. Ada keributan rumah tangga suami istri. Suami sudah ngalah berusaha diem, tapi istrinya malah ngejar terus ya. Bahkan kita sudah diem, istri malah bertanya, memancing biar apa? Biar kita itu ikut ya, biar kita ikut. Ya solusinya di sini seperti tadi, hadapi dengan cara yang baik. Sudah diem, ya nggak usah ikut terpancing, sepanas apapun. Ya kalau seandainya sudah nggak kuat mungkin bisa keluar. Sekalipun ini juga malah kadang menimbulkan masalah baru karena istri merasa tidak diopeni, ya istri merasa tidak dilayani ketika punya masalah dia, ya punya masalah. Jadi sudah dengarkan saja. Atau mungkin ditambah uang belanjanya. Sudah dikasih uang, ambilkan dompet, ini ada uang lebih ya hadiah buat. Insya Allah itu cepat selesai. Itu biasanya cepat meredakan. Iya atau tidak Bu? Enggak Bu. Kalau lagi marah langsung dikasih duit, kira-kira reda nggak marahnya Bu? Nggak ada ibu-ibu atau gimana? Ya seperti itu. Ya hadapi dengan cara yang baik. Pripun Bu? Monggo yang lain pasti ada waktu. Ada yang bertanya lain? Sambil nunggu adzan Isya. Ya caranya tadi, ya sebisa mungkin menghindar. Jadi diskusi yang bisa membawa solusi dalam pertengahan rumah tangga itu adalah diskusi yang tidak ada emosi di situ. Kalau ada emosi biasanya ego biasanya akan mengendalikan. Ya ego yang akan mengendalikan. Cukup. Ini kayaknya kelewat nggih? Jam berapa sih? Oh lewat 2 menit. Oh nggih. Kecepatan ya. Kurang 1 menit ya. Kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Insyaallah materi kita lanjutkan di Rabu pekan kedua. Ya Rabu pekan kedua bulan depan. Ya Rabu pekan kedua bulan depan insyaallah kita masuk di solusi yang ke-8 insyaallah. Ya. Terima kasih. Pas kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi